Rusia akhirnya meluncurkan serangan penuh terhadap Ukraina. Pasar keuangan dunia terkena dampak yang cukup serius karena perang tersebut. Pasar kripto tentu juga mengalami hal yang serupa. Bitcoin sempat turun 7,85% ke harga sekitar 35.000 US dollar. Tetapi apakah dampak perang tersebut akan berefek ke pasar kripto secara berkepanjangan? Atau apa ini saat yang paling tepat untuk kita share kripto? Tahan atau menjualnya? Sekarang mari kita analisa berdasarkan sejarah dan pergerakan seperti apa yang sudah terjadi selama ini. Pertama, mari kita lihat grafik ini. Berdasarkan data dari blockchain.com, pergerakan total hash rate Bitcoin sempat turun pada bulan Juli tahun 2021 saat China melarang tambang kripto secara keseluruhan. Setelah itu, pergerakan Bitcoin memanjak kembali dalam kurun waktu beberapa bulan dan malah telah mencapai all-time high pada awal tahun 2022 ini. Dari sini kita bisa melihat, walau aset kripto tidak disetujui oleh beberapa negara dan regulasi-regulasi yang tidak menentu di berbagai negara tetap tidak bisa membendung akan ekspansi kripto. Dan kenapa Bitcoin yang kita mesti analisa dan bukan koin lain? Seperti yang telah kita ketahui, Bitcoin adalah raja dari kripto. Sampai saat ini bisa dibilang, Bitcoin lah yang akan menentukan arah semua aset kripto bergerak. Sebagus apapun fundamental sebuah aset kripto, tetap belum bisa mandiri dari Bitcoin. Jika harga Bitcoin naik, maka akan menyebabkan koin-koin lainnya ikut naik. Dan sebaliknya, jika turun, maka yang lain akan ikut turun. Kondisi seperti ini mungkin akan berlaku sampai Bitcoin telah habis ditambang di pasaran. Saat itu, koin-koin lain mungkin sudah bisa mandiri sendiri, tanpa harus terikat dengan Bitcoin. Mari kita sama-sama menantikan saat itu tiba. Selanjutnya, mari kita lihat grafik tersebut. Grafik ini menunjukkan data distribusi hasil tambang Bitcoin berdasarkan negara per September 2019 sampai Agustus 2021. Di sini bisa kita lihat, China memiliki porsi penambangan Bitcoin terbesar sejak dulu sampai periode Juli 2021. Saat itu, pemerintah China melarang segala aktivitas penambangan Bitcoin. Hal itu menyebabkan harga Bitcoin sempat anjlok secara signifikan. Tetapi hal tersebut tidak menghentikan orang-orang dari negara lain untuk terus menambang Bitcoin, malah justru lebih gencar dari sebelumnya. Setelah China tidak lagi mendominasi pasar tambang Bitcoin, sekarang pasar tersebut telah didominasi oleh Amerika sebanyak 35,4%, diikuti oleh Kazakhstan sebesar 18,1%, selanjutnya Rusia sebesar 11,23%, dan lain-lain. Dari sini bisa kita melihat, Rusia adalah negara yang memiliki porsi aset kripto terbesar nomor 3 di dunia. Selanjutnya, mari kita lihat perkembangan kripto di Ukraina. Dari artikel tersebut, kita bisa mengetahui Ukraina dikenal dengan negara yang sangat terbuka dengan cryptocurrency. Mereka juga negara pertama yang mengadopsi cryptocurrency. Diperkirakan sebanyak 5,5 juta penduduk atau 12,7% dari total penduduk di Ukraina telah memiliki aset kripto. Dalam periode Juli 2019 sampai Juni 2020, transaksi aset kripto yang terjadi telah mencapai sekitar 8 juta US dollar. Di sisi lain, Rusia telah memiliki rencana lain yang disebut Rubble Digital atau ransomware. Dikarenakan invasi Rusia ke Crimea pada tahun 2014 silam, Amerika melarang orang-orang Amerika melakukan bisnis dengan bank Rusia, pengembang minyak dan gas, serta perusahaan-perusahaan lainnya. Hal tersebut menyebabkan pukulan yang sangat besar dan cepat terhadap ekonomi Rusia pada saat itu. Para ekonom memperkirakan sanksi ekonomi yang diberikan oleh negara-negara barat saat itu menyebabkan kerugian sebesar 50 miliar US dollar per tahun bagi Rusia. Pada hari Selasa kemarin, pemerintahan Biden juga memperlakukan sanksi ekonomi kepada Rusia atas konflik di Ukraina yang bertujuan untuk menggagalkan akses Rusia ke modal asing. Sanksi ekonomi boleh dikatakan sebuah alat tempur yang kuat dari Amerika dan negara-negara Eropa untuk mempengaruhi perilaku terhadap negara yang mereka tidak anggap sekutu. Sejak pengalaman Rusia pada kala itu, pemerintah Rusia telah mengembangkan mata uang digital bank sentralnya sendiri yang disebut Rubble Digital, yang diharapkan dapat digunakan tanpa terlebih dahulu mengubahnya menjadi dolar. Teknik peretasan seperti ransomware dapat membantu Rusia mencuri mata uang digital mengganti pendapatan yang hilang akibat sanksi. Hal tersebut juga bisa dipahami dari Menteri Keuangan Rusia yang terus mendorong regulasi cryptocurrency para negara tersebut.
Walau masih ditentang oleh Bank Sentral Rusia dan berbagai pihak, tetapi hal tersebut tidak menghentikan gerakan pemerintah Rusia untuk pengembangan aset digital cryptocurrency. Jadi bisa dikatakan, sanksi yang diberikan negara Amerika terhadap Rusia kali ini belum tentu akan efektif terhadap Rusia. Rusia tetap bisa menggerakkan dana dari negara-negara lain yang bersedia bertransaksi dengannya tanpa terdeteksi dengan menggunakan teknologi mereka lewat aset cryptocurrency. Terus, mari kita lihat harga Bitcoin berdasarkan fakta sejarah yang telah terjadi. Bitcoin sempat jatuh 60,65% ke harga 5.590 US dollar saat awal terjadinya COVID-19 di awal tahun 2020, saat di mana seluruh dunia mengalami lockdown. Ekonomi seluruh dunia mengalami dampak negatif yang sangat luar biasa. Aktivitas orang-orang menjadi terbatas. Akan tetapi, hal tersebut justru menjadi pemicu akan terpompanya harga Bitcoin. Dari grafik ini, kita bisa melihat harga Bitcoin terus meningkat dari bulan ke bulan sampai akhirnya mencapai harga all-time high saat itu di harga 65.000 US dollar. Pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan Mei, harga Bitcoin sempat turun sebanyak 49,36% di angka sekitar 29.000 US dollar yang dikarenakan adanya tweet dari orang terkaya saat ini, Elon Musk, yang menyatakan kalau dia tidak akan terima cryptocurrency dalam arti Bitcoin sebagai alat pembayaran. Serta saat yang bersamaan, China melarang akan penambangan kripto secara keseluruhan. Penurunan tersebut juga tidak berlangsung lama. Bitcoin bangkit dengan cepat dan terus memanjat hingga all-time high yang kedua pada November 2021 di harga 69.000 US dollar. Sampai adanya pernyataan dari Jerome Powell dari Fed kala itu yang menyatakan masalah inflasi serta kenaikan suku bunga. Ekonomi serta regulasi yang tidak jelas saat itu menyebabkan terjadinya panic sell di pasaran yang menyebabkan Bitcoin kembali terdampar sebanyak 49,97%. Jika bandingkan penurunan harga Bitcoin sejak pernyataan mulanya perang Rusia-Ukraina dengan yang sebelumnya, jatuhnya sama sekali tidak signifikan. Lanjut, kita lihat hasil dari indikator Fear and Greed Index ini tanggal 27 Februari 2022, di mana angka ketakutan akan pasar Bitcoin menunjukkan angka 26. Ini menandakan ketakutan pasar telah berkurang sejak tanggal 24 Februari kemarin atau pas awal dimulainya perang Rusia-Ukraina. Saat itu, angka ketakutan pasar menunjukkan angka 23, yaitu pada posisi extreme fear atau sangat ketakutan. Dari sejarah perkembangan Bitcoin, kita bisa melihat akan perkembangan Bitcoin yang sangat signifikan. Walau karena ketidakmampuan sebagian negara untuk mengatur regulasi akan cryptocurrency dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan ekonomi seluruh dunia terhambat, menyebabkan banyak hambatan akan perkembangan cryptocurrency, tetapi kripto tetap bangun dengan cepat dan memanjat ke arah yang lebih tinggi dari sebelumnya. Gimanapun saat ini, orang pada merasa kriptolah yang bisa menyelesaikan masalah inflasi yang terjadi pada uang asli kita. Tentu ini bukanlah financial advice. Ini cumalah hasil penelitian tim kami berdasarkan fakta yang telah pernah terjadi dalam sejarah perkembangan cryptocurrency. Satu hal yang tidak bisa dipungkiri, perkembangan kripto sudah tidak bisa dibendung. Dunia telah memasuki era baru. Kripto akan menjadi salah satu bagian nyata dari kita. Dari semua data yang telah disajikan, seharusnya Anda sudah bisa dapat menarik kesimpulan. Mau serok di waktu dip, tahan atau menjualnya? Silakan menentukan pilihan Anda sendiri.